Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai dan membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah sebagai dasar renungan kita pada ibadah minggu ini, Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 17. Wahyu pasal 12 ayat ke-10 sampai 17, demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2,5 masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia menghanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sampai sedemikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa kita sekalian dengan Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus tetap memelihara hati dan pikiran kita, memberkati kita sehat dan tetap dalam semangat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang hadir pada saat ini bagi kita, yaitu dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 17. Saudara, sesuatu yang besar itu membutuhkan power yang kuat untuk menggesernya. Sesuatu yang berat membutuhkan power yang besar untuk menggesernya. Demikian juga suatu masalah yang besar memerlukan keberanian dan keyakinan untuk menyelesaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bahan khotbah kita ini adalah wahyu daripada Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos kepada jemaat di Asia.
jemaat di Asia ini memiliki persoalan yang besar. Memiliki masalah yang besar. Apa masalah mereka itu? Yang pertama adalah pada saat itu yang berkuasa dalam pemerintahan Romawi, pertama Kaisar Nero yang kejam, lalu diikuti oleh Kaisar Domitianus yang mengklaim dirinya sebagai Allah, sebagai Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, orang yang percaya kepada Kristus, yang tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan, akan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak diharapkan. Mulai dari dicurigai, ditangkap, disiksa, bahkan ada yang dibunuh, saudara-saudara. Belum lagi masalah yang dihadapi oleh jemaat, masalah demoralisasi. Penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewi yang berujung kepada demoralisasi atau moralitas yang jahat, itu juga terkadang menggoda dan mempengaruhi iman jemaat. Dan posisi mereka sebagai minoritas juga sering sekali menjadi tujuan atau menjadi orang-orang yang mudah sekali untuk dibully atau orang yang menjadi sasaran kejahatan. Nah, masalah-masalah yang seperti ini, saudara-saudara, yang menekan jemaat itu, kalau tidak diteguhkan, maka mereka bisa akan menjadi orang yang terdegradasi imannya, bisa menjadi meninggalkan imannya atau murtad. Nah, karena itu saudara-saudara, lewat bahan khotbah kita hari ini, Yohanes mencoba meneguhkan jemaat itu lewat wahyu, lewat penyingkapan yang diterimanya dari Tuhan. Lewat renungan kita ini sebenarnya adalah, kalau kita baca mulai dari ayat 1 pasal 12, ini adalah peperangan antara Allah dan iblis, antara Allah, antara Tuhan dan setan. Ya, tentu di pihak Allah disebutkan di situ perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Ini adalah simbol orang percaya. Kemudian malaikat Mikael dan malaikat-malaikat yang setia kepada Tuhan. Nah, ini adalah kelompok Tuhan. Lalu satu lagi, iblis atau setan atau si ular tua, naga tua, itu adalah kelompok setan bersama malaikat-malaikat yang disebut di sini sepertiga dari malaikat di sorga. Nah, peperangan antara Tuhan dan iblis atau naga ini dimenangkan oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian kita ini adalah nyanyian kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Tuhan. Kemenangan orang percaya atas setan, atas iblis. Maka itu dalam nyanyian yang kita baca sebagai bahan khotbah kita juga akan terkesan hal yang demikian. Kita lihat mulai daripada ayat 10. Ya, kalau kita bisa lihat ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dari kuasa dan pemeliharaan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, sekarang dalam penglihatan Yohanes, yang bertahta di sorga adalah Tuhan, adalah anak domba Allah yang sudah mengalahkan iblis. Iblis yang sudah dilemparkan ke bumi. Iblis pendakwa yang sudah dilemparkan dari sorga ke bumi. Itu yang pertama.
Kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dalam ayat 11 ini dikatakan bagaimana cara mengalahkan iblis itu. Yaitu lewat darah anak domba. Lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi di situ telah dinyatakan kekalahan iblis lewat pengorbanan Yesus Kristus. Lewat kasihlah iblis dikalahkan. Kasih yang besar kepada manusia mengalahkan iblis. Jadi mengalahkan iblis itu adalah darah anak domba dan kemudian diikuti dengan perkataan kesaksian mereka dan kesetiaan mereka sampai mati. Ya, artinya iman yang kuat, iman yang besar akan membuat mereka mampu mengalahkan iblis. Dan ayat yang ke-12 di sini kita diingatkan, karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Sebaliknya celakalah hai kamu, hai bumi dan laut, dan seterusnya. Di sini diungkapkan bahwa kesukacitaan jemaat adalah karena kemenangan Tuhan. Karena dia berpihak kepada Tuhan. Karena ia di jalan Tuhan. Tetapi celakalah orang-orang yang mengikut iblis. Yang tidak mengikut Tuhan. Tetapi yang menjadi kelompok iblis. Ya, celakalah mereka. Ya, karena iblis itu dengan geramnya dia akan selalu mencari mangsanya, mencari manusia. Lalu ayat 13 sampai ayat yang ke-17, di sini kita diingatkan kembali, sekalipun iblis telah dilemparkan ke bumi, sekalipun Kristus sudah menang, tetapi orang yang percaya kepada Kristus, yang disimbolkan, dilambangkan di sinilah perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, inilah lambang orang percaya, tetap akan diburu oleh iblis. Ya, tetap akan diburu oleh iblis. Malah ayat 15, iblis akan menyemburkan air yang banyak, air yang besar seperti air sungai untuk menghanyutkan anak manusia itu. Tapi dikatakan di sini bahwa anak manusia itu, orang percaya, anak perempuan itu, orang percaya, diberikan 2 sayap burung nasar yang besar. Katanya kalau sayap burung nasar itu pas ayat 14, itu melambangkan kekuatan. Ya, melambangkan kekuatan. Artinya apa? Kalau Tuhan memberikan 2 sayap burung nasar, artinya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penopangan, Tuhan melindungi. Jadi sekalipun iblis memburu, membanjiri manusia, mau menghanyutkan manusia, tapi Tuhan melindungi orang-orang percaya seperti sayap burung nasar, maka orang percaya itu akan dilepaskan, akan memenangkan pertarungan itu. Air sungai yang keluar dari mulut ular itu akan masuk ke dalam bumi. Artinya tidak akan mengalahkan manusia itu. Nah, inilah beberapa bahagian dari bahan renungan kita dengan kesimpulan di sini, kemenangan anak domba Allah Yesus Kristus terhadap iblis dan kemenangan orang yang percaya, oleh orang yang beriman melawan iblis. Ini merupakan kekuatan bagi orang percaya untuk menghadapi iblis, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang besar.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pada saat ini kita juga, ya sekalipun mungkin tidak sama persis dengan orang-orang yang ada di zaman Yohanes atau zaman gereja di Asia yang mendapatkan banyak penderitaan dan banyak tantangan itu, tetapi ada juga mirip-miripnya. Tentu sampai pada saat ini kita masih dihantui oleh rasa was-was dengan pandemi virus corona ini yang belum terselesaikan, dengan seluruh dampak-dampaknya. Ya. Dengan seluruh carut-marut politik yang kadang-kadang mempergunakan situasi ini untuk mencari keuntungan, dan itu tidak mengedukasi kepada masyarakat. Ditambah lagi dampak ekonomi, dampak sosial, ya kan, di dalam kehidupan kita sekalian. Belum lagi masalah-masalah kita secara pribadi, secara kekeluargaan. Tentu kita juga memiliki persoalan-persoalan. Saudara-saudara, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berat, kita membutuhkan keyakinan dan keberanian. Ya. Dan orang-orang di Asia, orang percaya di Asia, diyakinkan oleh Yohanes dengan kemenangan Yesus, anak domba Allah terhadap iblis, dengan meyakinkan mereka dengan menyatakan bahwa orang percaya juga bisa mengalahkan iblis dengan bersekutu dengan Yesus dan dengan keyakinan yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menghadapi persoalan kita? Sama halnya dengan jemaat di Asia itu, kita juga diingatkan untuk menghadapi persoalan-persoalan kita ini, maka kita pun tidak punya pilihan lain. Bahwa kemenangan Kristus Yesus atas iblis, atas kematian dalam Paskah, ini harus menguasai hati dan pikiran kita. Ini yang harus ada dalam keyakinan kita. Kemudian kemampuan orang percaya untuk mengalahkan iblis dalam persekutuannya dengan Tuhan, ini juga akan menguatkan kita. Bahwa kita juga sebagai orang percaya bisa mengalahkan iblis. Bisa mengalahkan persoalan. Kalau kita baca umpamanya Yakobus pasal 4 ayat 7, ya, di situ dikatakan supaya kita bersekutu dengan Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memahami bahwa Allah telah mengalahkan iblis, dan orang percaya telah diberikan kuasa mengalahkan iblis, maka sebesar apapun persoalan yang bisa kita hadapi, ya, yang kita hadapi, kita memiliki keberanian, kita memiliki keyakinan untuk bisa mengalahkannya. Tentu saudara-saudara, dalam hal ini supaya kita memiliki kekuatan Kristus itu dalam diri kita, kita diingatkan tadi oleh bacaan kita, oleh invokasio kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 16, ya. Kolose pasal 3 ayat 16. Nah, di situ dikatakan saudara-saudara, supaya kita hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita memiliki keyakinan yang kokoh akan Yesus Kristus,
dan kekuatan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya, maka tidak ada jalan lain, Kristus harus ada di dalam diri kita. Perkataan-perkataan Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Hikmat Kristus menguasai hati dan pemikiran kita. Sehingga itu yang mempengaruhi kita. Bahkan dalam pujian kita, kita selalu mengingat nama Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh mengingat nama Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Ya. Dan kemudian itu pula yang membuat kita memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bersyukur ini adalah orang yang kuat, karena dia tahu penyertaan dan berkat Tuhan. Nah, dengan demikian baru bisa kita memahami betapa Tuhan itu bisa mengalahkan setan, bisa mengalahkan kematian, bisa mengalahkan apapun. Dan itu yang membuat kita mampu, yakin, berani menghadapi apapun yang kita hadapi, saudara-saudara. Dan kita diingatkan lewat bacaan kita dari Ulangan pasal 30, Ulangan pasal yang ke-31, maksud kami, ayat 14 sampai 22. Nah, ini adalah momen suksesi Musa ke Joshua sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Lalu Tuhan mengatakan lewat Musa, ini bangsa Israel ini, mereka pada saatnya tidak akan setia kepada saya. Mereka akan berpaling kepada saya. Tetapi saya ingatkan saudara supaya mengajarkan nyanyian-nyanyian yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel, supaya mereka nanti mengingat Tuhan. Jadi nyanyian itu ya sebagai sarana Tuhan untuk mengingatkan kita akan kasih-Nya, akan kuasa-Nya, akan penyertaan-Nya. Nah, itulah kira-kira yang ada di dalam bacaan kita. Nah, artinya Tuhan menginginkan supaya orang percaya bersekutu dengan Dia. Sebab hanya dengan bersekutu, mengingat dan bersekutu dengan Dia, kita memiliki kekuatan untuk mengalahkan setan, untuk mengalahkan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah beberapa hal menjadi bahagian perenungan kita. Nah, kemudian pada kesempatan ini tema kita adalah Tuhan menyelamatkan bangsanya. Tuhan menyelamatkan bangsanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi yang kita hadapi pada saat ini, apakah kita yakin Tuhan bisa menyelamatkan bangsanya? Tuhan bisa menyelamatkan kita? Saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini tentu yakin, ya. Sebab Tuhan telah mengalahkan setan, penguasa segala kegelapan, penguasa segala kejahatan, penguasa atas kematian. Ya. Jadi Tuhan sudah mengalahkan setan. Dengan demikian, kalau kita sudah yakin, mengerti bahwa Tuhan sudah mengalahkan musuh yang paling kita takuti, apalagi yang perlu kita takutkan. Dan bahkan juga tadi dalam nyanyian kemenangan itu, orang percaya juga bisa mengalahkan setan dengan bersekutu dengan anak domba Allah dan dengan kesaksian yang teguh, iman yang teguh. Nah, dengan demikian saudara-saudara, maka kita yakin sebesar apapun masalah yang kita hadapi, maka sayap burung nazar, 2 sayap burung nazar, artinya penyertaan, perlengkapan, kekuatan Tuhan akan menyertai kita untuk menghadapi persoalan-persoalan. Karena itu,
Tidak ada alasan untuk tidak yakin untuk menghadapi persoalan kita, menghadapi dampak virus corona, menghadapi yang lain-lainnya, saudara-saudara. Karena apa? Karena Tuhan kita telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan kematian dalam Paskah. Itulah Tuhan kita. Sebenarnya inilah yang menguatkan jemaat di Asia, dan seharusnya inilah yang menguatkan kita dalam konteks sekarang. Saudara-saudara, waktu saya SMA, suatu kali saya pulang dari wilayah Binjai ke suatu wilayah perkampungan dengan berjalan sekitar 4 km. Dalam kondisi hari yang sudah semakin malam, sore menjelang malam, dan gelap, sudah mulai gelap ya. Awalnya saya yakin ya, tapi sampai kepada jalan di mana ada kuburan dan tidak ada satu rumah pun di situ, jauh dari perumahan, maka hati saya sudah menciut ya. Karena waktu itu saya masih remaja ya. Iman saya pun belum begitu bagus waktu itu, belum begitu kuat waktu itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka melihat kuburan itu saya menjadi takut. Saya sempat berhenti ya, apa yang harus saya lakukan. Tapi iman percaya saya yang lahir dari sekolah minggu, ya dari remaja, mengatakan bahwa Yesus mengalahkan setan. Lalu saya mengingat lagu pada saat itu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Saya nyanyikan itu lagu karena saya tahu Tuhan akan mengalahkan setan, Tuhan akan tuntun saya. Walau tergesa-gesa dan keringatan, saudara-saudara, saya akhirnya berhasil melewati kuburan itu dengan tidak pingsan setidaknya, dan saya sampai kepada tujuan. Saudara-saudara, menghadapi persoalan yang menakutkan itu, saya mengingat nama Tuhan yang berkuasa, dan saya bernyanyi di dalam nama Tuhan. Akhirnya saya bisa melewatinya. Mungkin ini contoh kecil, saudara-saudara, dan saudara pun pernah mengalaminya barangkali. Nah, jadi dengan mengingat kuasa Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa yang bisa membebaskan kita, saudara-saudara. Demikian juga pada tahun 1950-an kita mengingat ada perjuangan orang Afrika Selatan untuk kesetaraan dengan kulit putih yang kita sebut dengan gerakan apartheid, ya kan, yang dipimpin oleh Nelson Mandela yang sempat juga terpenjara ya sekitar belasan tahun mungkin lebih. Mereka semua memiliki keyakinan bahwa mereka bisa menang untuk mencapai kesetaraan dengan orang kulit putih. Maka mereka dalam keyakinannya membuat lagu. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Kita akan bisa menyelesaikannya. Kita akan mencapainya suatu saat nanti. Tahun 50-an, saudara-saudara, gerakan itu mulai. Dan mereka yakin mereka menang, saudara-saudara. Dan tentu itu dibarengi dengan iman juga. Dan pada tahun 2018, apa yang mereka capai itu, ya puncaknya adalah terpilihnya Presiden Barack Obama, seorang kulit hitam pertama menjadi Presiden United States, Amerika Serikat. Jadi saudara-saudara, keyakinan yang teguh itu, ya, itu membuat mereka kuat dan akhirnya mereka menang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sedang menghadapi pandemik virus corona. Kita menghadapi mungkin persoalan-persoalan yang lain.
Tetapi hari ini kita diingatkan kita punya alasan untuk kuat, untuk menjadi pemenang, untuk berani dan berkeyakinan teguh bahwa kita akan menang menghadapi persoalan ini. Apa itu? Kemenangan Yesus Kristus anak domba Allah atas iblis setan. Kemenangan Yesus Kristus dalam Paskah mengalahkan kematian. Jikalau kematian sudah takluk, saudara-saudara, jika iblis sudah takluk di dalam Yesus Kristus, bersekutu dengan Yesus akan membuat Anda menang. Bersekutu dengan Yesus artinya melakukan kehendaknya. Bersekutu dalam doa, membaca firman, menyanyi memuliakan nama Tuhan, menasehati, saling mengingatkan di dalam iman. Ini akan menjadikan kita pribadi yang bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara, tidak ada hal yang tidak bisa kita hadapi. Ya, dengan demikian saudara-saudara, dalam menghadapi persoalan ini, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti bisa menang. Dan nyanyian hidup kita adalah nyanyian kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami diingatkan sama seperti jemaat di Asia yang penuh dengan persoalan. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka atas kemenangan Tuhan atas iblis. Kemenangan orang percaya atas setan. Itu yang meneguhkan mereka. Kiranya kami juga oleh firman-Mu diteguhkan dalam menjalani hidup kami menghadapi situasi yang kami hadapi pada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan, memperlengkapi kami sekalian untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya, kami yakin di dalam nama Yesus, di dalam anak domba Allah yang sudah menang atas iblis dan kematian, akan meneguhkan dan menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.